Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyal muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan insya Allah pada pembahasan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada pembahasan pasal yang ke-6, yaitu adab terhadap hewan. Pasal yang ke-6 yaitu adab terhadap hewan. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membahas pada poin yang kelima. Akan kita baca lagi poin yang kelima. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwasannya sang penyusun kitab ini beliau telah menerangkan di antara adab terhadap hewan. Yang kelima adalah ibahatu qatlil mu'dhi. Diperbolehkan seseorang membunuh hewan yang mengganggu. Mu'dhi di sini maknanya adalah hewan pengganggu, atau juga bisa hewan perusak, ya. Entah mengganggu manusia ataupun mengganggu hewan ternak, namanya mu'dhi. Maka di dalam agama Islam ada istilahnya hewan yang boleh dibunuh dan ada hewan yang haram dibunuh, ya. Hewan yang boleh dibunuh dan hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dan dua-duanya ya ikhwah itu haram untuk dikonsumsi, ya. Jadi hewan yang disuruh dibunuh dan hewan yang dilarang dibunuh itu hukumnya haram untuk dikonsumsi atau enggak boleh dimakan. Seperti apa contohnya? Seperti kalau hewan yang dilarang dibunuh, sebagaimana penjelasan dari hadis sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku ngelarang membunuh 4 macam hewan, ya, melarang membunuh 4 macam hewan. Apa itu? Yang pertama adalah dilarang membunuh yaitu an-namlah. Namlah niku adalah semut, ya. Jadi kalau ada semut yang berada di rumah jenengan, itu kalau semutnya itu masuk ke rumah jenengan, maka hukumnya nggak boleh jenengan bunuh, ya. Tapi cukup jenengan usir atau mungkin jenengan sapu, ya, jenengan sapu. Jangan sampai jenengan bunuh. Lebih-lebih kalau ada semut, qadarullah ketika antum minum teh, ya, ternyata di dalam teh tersebut ada semutnya, ya, dan semutnya itu mati campur dengan air tehnya. Kalau antum mendapati minuman antum ada semutnya, entah semutnya mati, entah semuanya itu hidup, hukumnya haram untuk antum konsumsi. Itu gak boleh. Karena semut termasuk hewan yang dilarang dibunuh, ya. Gak boleh antum punya anggapan mumpung semutnya mati, mumpung semutnya ngandung protein yang banyak, saya minum. Itu gak boleh, ya. Akan tetapi yang paling bagus adalah antum buang semutnya, kemudian antum minum air tehnya, ya. Jadi hukumnya nggak boleh membunuh semut. Kemudian an-nahlah. Nahlah itu maknanya adalah tawon, ya, atau lebah. Itu juga hukumnya nggak boleh dibunuh, ya. Tawon atau lebah juga nggak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga dan juga yang keempat adalah burung hudhud dan juga burung surot, ya. Ini juga nggak boleh dibunuh. Ada 4 macam hewan yang haram untuk dibunuh. Kemudian ada suatu riwayat menjelaskan tentang hukum kodok atau katak. Apa bedanya kodok sama katak itu? Apa bedanya? Ada yang tahu? Atau hanya namanya saja? Namanya saja, ya. Seperti bahagia dan gembira. Apa bedanya? Nggak ada, ya. Ya. Kemudian ada penjelasan suatu riwayat, ya. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang tabib. Tabib itu kalau zaman sekarang namanya dokter, ya. Tapi kalau zaman dulu belum ada dokter. Tabib itu adalah orang yang ahli di bidang pengobatan. Namanya tabib, ya. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku diriwayatkan ada seorang dokter atau tabib, ya. Tabib. Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membunuh kodok atau katak, ya. Jadi tabib ini dia ingin membunuh kodok atau katak. Dalam rangka apa? Dalam rangka digunakan sebagai obat, ya, sebagai obat. Obat apa katak itu? Obat gatal dah mungkin, ya, ya. Bisul boleh jadi, ya. Jadi pada zaman dahulu ada seorang tabib, dia ingin membunuh katak atau kodok, dan dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah boleh. Maka Nabi mengatakan tidak boleh, ya. Jadi berobat dengan kodok atau katak hukumnya itu nggak boleh. Dikarenakan kodok ini termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh, ya. Jadi nggak boleh dikonsumsi dikarenakan haram untuk dibunuh. Kalau zaman kita mungkin sekarang apa? Seperti tokek mungkin, ya.
tokek. Jadi zaman saya ketika masih kecil, itu orang tua itu punya semacam keyakinan kalau ada orang gatal-gatal, itu biasanya diobati dengan tokek ya. Tokek nggak tahu diapakan, entah dibunuh ataupun direbus atau mau digoreng nggak tahu. Nah, maka hukum berobat dengan hewan yang haram untuk dikonsumsi, maka sebagian ulama itu tidak membolehkan alias diharamkan. Jadi nggak boleh berobat dengan hewan yang dilarang untuk dibunuh karena haram untuk dikonsumsi. Ini ada 5 hewan yang dilarang dibunuh. Kemudian ada juga namanya al-mu'zi atau hewan pengganggu, entah mengganggu manusia ataupun mengganggu hewan ternak, hukumnya itu boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh. Dan walaupun diperbolehkan untuk dibunuh, maka hukumnya sama, haram untuk dikonsumsi. Jadi nggak boleh jenengan makan hewan ini. Walaupun boleh dibunuh, tapi haram untuk dikonsumsi. Seperti apa contohnya? Hewan yang disuruh dibunuh karena mengganggu, kalakalam bila akur, seperti anjing. Dan ini nggak semua anjing nggak semuanya anjing. Apa makna akur di sini? Maka dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan anjing akur itu adalah anjing yang buas atau anjing yang suka menerkam ternak. Namanya akur. Dan ini tidak hanya anjing, tapi setiap hewan yang dia itu masuk kategori anjing. Seperti apa ya? Seperti kejadian kemarin, nggak tahu di mana itu, ada banyak hewan ternak yang mati secara mendadak, dan matinya itu lehernya digigit. Digigit. Kemudian setelah diselidiki, ternyata ini ulah dari hewan, dan dia bentuknya seperti anjing, cuman bukan namanya anjing, atau sejenis anjing tapi bukan anjing. Namanya apa itu? Serigala mungkin, Ada lagi mungkin ada lagi. Kalau nggak salah itu di daerah mana Jawa Tengah atau Jawa Barat itu Maka ketika hewan ini menerkam hewan ternak dan mengganggu manusia, hukumnya boleh untuk dibunuh. Namanya anjing buas, anjing penerkam, atau hewan yang semisalnya. Itu boleh dibunuh. Jadi ini nggak semuanya anjing, nggak semua jenis anjing. Hanya anjing yang suka menerkam hewan ternak dan anjing buas boleh dibunuh. Akan tetapi kalau ada orang yang dia memelihara anjing, itu konsekuensinya sangat berat. Kalau ada orang punya anjing, itu konsekuensinya sangat berat. Apa konsekuensinya? Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manikatana kalamban ghairu masyiatin, au saydin, au zara'in, intaqasa min ajrihi kulla yaumin qirat. Jadi kalau ada orang muslim, dia memelihara anjing, tapi tujuannya bukan untuk menjaga ternak
atau bukan menjaga ya hewan ternak ataupun untuk bukan menjaga mungkin ladang atau sawah, maka konsekuensinya itu adalah setiap hari ganjarannya kurang 1 kirot. Ya, kalau ada orang muslim dia punya anjing, maka setiap hari ganjarannya itu kurang 1 kirot alias min 1 kirot, dikurangi 1 kirot. Berapa itu 1 kirot? Maka dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Fathul Bari, yang namanya 1 kirot itu adalah 1 gunung Uhud. Nah itu 1 kirot. Makanya kalau ada orang muslim punya anjing, dia memelihara anjing, tapi tujuannya bukan untuk menjaga hewan ternak ataupun untuk menjaga sawah atau ladang, hanya sebagai mungkin hiasan atau sebagai teman di rumahnya dia, maka konsekuensinya sehari pahalanya kurang 1 kirot atau kurang dikurangi sebesar gunung Uhud. Ya. Iya, kalau dia punya pahala sebanyak itu, kalau kurang minus, ya pahalanya minus. Makanya kalau bisa tidak memelihara anjing kalau bisa, karena malaikat itu nggak mau masuk rumah yang malaikat rahmat itu nggak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Ini yang pertama, hewan yang disuruh dibunuh atau boleh dibunuh yaitu anjing buas atau anjing galak, ya. Dan termasuk ya ikhwah yaitu anjing yang dia membawa penyakit. Penyakit apa namanya? Rabies lah itu, ya, rabies. Kemudian yang keempat adalah al-aqrab atau kalajengking, ya. Ini juga boleh jenengan bunuh. Ya, karena ini termasuk hewan yang sangat bahaya juga kalajengking. Dikarenakan dia sengatan, kalau dia itu menyengat manusia bisa bengkak, ya, atau bisa abuh. Lebih-lebih kalau dia itu nggak punya semacam imun, bisa pingsan kalau sampai tersengat kalajengking. Ya, ini yang keempat yaitu kalajengking boleh dibunuh. Wal fa'ri, dan hewan yang kelima boleh dibunuh itu adalah tikus. Ya, tikus ini boleh dibunuh dikarenakan dia itu termasuk hewan perusak dan juga hewan penyebar banyak penyakit. Ya, ini tikus. Ya, makanya biasanya kalau pada malam hari, kalau lampu sudah dimatikan, kalau rumah jenengan ada tikusnya, biasanya sabunnya tiba-tiba kerowak. Iya. Kemudian dinding yang terbuat dari kayu tiba-tiba terkelupas. Kemudian kalau ada makanan tiba-tiba itu amblas. Dan itu gara-gara tikus. Dia itu hewan perusak, pemakan segala. Sampai-sampai dikisahkan itu pernah dulu terjadi, ya. Saya juga pernah ngalami. Itu tikus dia juga doyan manusia. Saya doyan. Ini ada kisah ya ikhwah, termasuk kisah saya pribadi dan juga kisah di Afrika. Ada seorang bayi yang dia itu dimakan oleh tikus karena nggak dijaga. Dan saya juga pernah ngalami dulu ketika masih kecil. Ketika tidur, kok tiba-tiba jari jemari saya ada seperti yang ngerikiti. Ya, ada yang ngerikiti. Ternyata itu adalah tikus. Dan pada pagi harinya saya mau pergi sekolah pakai sepatu. Qadarullah bersarang di dalam sepatu saya. Ya Allah. Ini tikus, ya Allah. Ya, selain hewan pengganggu dan juga dia termasuk hewan penyebar banyak penyakit. Ya, disebutkan oleh para dokter itu lebih dari 7 atau 9 penyakit disebarkan oleh tikus. Seperti apa contohnya yang sering terjadi? Herpes ya mungkin, atau kencingnya tikus.
itu juga sangat bahaya. Ya, makanya di sini ketika ada tikus jenengan boleh membunuhnya, boleh. Entah jenengan pukul kepalanya atau jenengan besang atau dijerat. Ya, itu boleh hukumnya membunuh tikus. Apa landasannya? Liqauli Rasul alaihi assalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu fawasik tuktalan fil hil wal haram. Ada 5 jenis hewan fawasik. Fawasik ini dari kalimat fasik, ya. Fasik ini sebagaimana penjelasan dari Imam Nawawi, secara bahasa itu maknanya adalah keluar. Kalau secara istilah itu adalah orang yang keluar dari ketaatan, atau bahasa kita orang sing seneng maksiat. Namanya itu adalah fasik, ya, fasikun atau fasikin, alias orangnya gemer atau suka melakukan perbuatan kemaksiatan, fasik. Dan kalau dinisbatkan kepada hewan, ya, maka maknanya itu adalah bukan maknanya suka maksiat, bukan, karena hewan itu nggak punya taklif, ya, nggak punya beban syariat. Tapi maknanya adalah hewan ini termasuk hewan yang keluar dengan tujuan mengganggu manusia atau mengganggu hewan lainnya. Ya, namanya fasik. Dan ini diboleh dibunuh entah ketika ihram atau tidak ihram. Ya, boleh membunuh 5 macam hewan fasik ini. Apa itu? Al-hayyatu wal ghurabu al-abqa. Ya, itu adalah ular dan juga burung gagak. Wal fa'ratu wal kalbul aqur. Ya, tikus dan juga anjing galak, anjing buas. Dan yang kelima adalah wal hudayya atau sejenis burung raja wali. Ya. Kama sahha anhu kadzalika qatlul aqrab wala, ya, wala'niha. Dan juga ada hadis yang menjelaskan boleh membunuh kalajengking dan juga melaknat kalajengking. Ya, ini ada 5 hewan yang boleh dibunuh. Cuman ya ikhwah, mengingatkan, ketika antum membunuh harus dibunuh dengan cara ihsan. Jadi kalau antum membunuh hewan ini, 5 macam hewan ini harus antum bunuh dengan cara ihsan, atau dibunuh dengan cara yang baik, ya, nggak boleh menyakiti, nggak boleh menzalimi. Seperti apa contohnya? Seperti yang kemarin kita jelaskan, seperti antum kalau membunuh cicak. Bagaimana caranya membunuh cicak? Dengan cara 1, berapa kali pukulan? 1 pukulan, ya. Kalau bisa antum langsung pukul kepalanya. Dan kalau meninggal, maka ganjarannya kalau antum bisa membunuh cicak, itu akan dikasih 100 kebaikan. Makanya kalau antum punya cicak banyak di rumah, syukur alhamdulillah. Kenapa? Sebagai ladang pahala. Kalau antum mampu membunuh 1 cicak dapat 100 kebaikan. Kalau di rumah antum ada 10 cicak, berapa kebaikan? 1000. Masya Allah. Harus bersyukur ya ikhwah, jangan antum itu ngeluh, ya. Cicak itu suaranya jelek, atau cicak itu ketika BAB sembarangan. Ya iyalah hewan. Kalau manusia ke kamar mandi, kalau hewan kan sembarangan, nggak mungkin ke kamar mandi. Maka kalau ada cicak banyak di rumah antum, antum bersyukur, antum niatkan untuk mencari pahala, antum bunuh cicaknya, makin banyak pahala yang antum dapatkan. Ya, ini membunuh dengan ihsan atau dengan cara yang baik dengan 1 pukulan. Ya, makanya kalau ada tikus,
Ya, kalau bisa antum pukul kepalanya, jangan ekornya, jangan kakinya. Soalnya kalau antum pukul ekornya atau kakinya biasanya nggak meninggal, malah justru antum akan menyakiti si tikus, atau istilahnya antum menzalimi. Dan kalau antum menzalim terhadap hewan, maka itu juga ada balasannya, akan mendapatkan dosa. Ya, makanya kalau ada tikus dipukul langsung kepalanya. Tapi kalau nggak sengaja mukul ekornya, contohnya seperti sudah ada tikus, antum sudah niatkan ingin mukul kepalanya, ternyata tikusnya gerak, yang kena itu ekornya, maka yang dosa siapa? Tikusnya. Kenapa kok mau dipukul gerak? Nah itu, maka kena ekornya. Maka harus diniatkan kepalanya, ya jangan ekornya ataupun kakinya, itu nggak boleh. Ini adab yang kelima terhadap hewan. Kemudian yang keenam adalah jawazu wasmin na'im fi adzaniha lil maslahah. Ya, yang keenam ini khusus bagi orang yang punya peliharaan hewan ternak, itu boleh memberikan tanda atau memberikan stempel pada hewan ternak tersebut. Ya, boleh memberikan tanda. Itu boleh. Kalau ada maslahah. Seperti apa contohnya? Seperti kalau antum punya mungkin kuda, agar kuda ini enggak campur dengan kuda yang lainnya atau agar mudah dikenali, maka hukumnya boleh antum kasih semacam tanda, entah itu tulisan ataupun mungkin semacam lambang. Dan ini hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Apa hikmahnya? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Sahih Syarah Muslim, beliau menjelaskan boleh seseorang memberikan tanda pada hewannya dengan maslahah atau dengan tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, seumpamanya dia itu hilang, akan bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, contohnya antum mungkin jual kambing atau sapi ketika hari raya Idul Adha, qadarullah sapi antum sangat banyak sampai ribuan. Lah, agar bisa menandai bahwasan sapi ini sudah ada yang punya, itu boleh antum tandai entah dengan nama ataupun dengan lambang. Ya, contohnya nama antum itu Santoso Teguh, antum bisa nulisnya ST. Nah itu boleh. Tujuannya apa? Ketika hewan ini hilang, itu ada tanda kalau ini miliknya Pak Santoso. Itu boleh. Ya. Atau tujuannya untuk bisa memilah atau membedakan antara binatang satu dengan yang lainnya. Itu juga diperbolehkan. Makanya ketika banyak hewan ternak, sapinya sangat banyak, ribuan atau ratusan, agar bisa menandai, boleh antum kasih tanda kalau ini sapi jenengan ataupun kambing jenengan. Itu boleh. Apa landasannya? Landasannya adalah Ru'iyah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ngasih tanda pada unta sedekah dengan tangan beliau yang mulia. Ya, jadi boleh dikasih tanda. Amma ghairu na'im wa yal ibil wal ghanam wal baqaratu min sa'il hayawan fala yajuzu wasmuhu. Wa qad ra'a himaran masmuman fi wajhihi la'anallahu man wasama hadza fi wajhihi. Ya. Jadi kalau selain hewan ternak, itu jenengan enggak boleh ngasih tanda di kepalanya, itu enggak boleh.
Jadi boleh di badannya, boleh di kakinya, boleh di punggungnya, dan enggak boleh di kepalanya. Kenapa? Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat himar atau keledai dikasih tanda di wajahnya atau di kepalanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallah, semoga Allah melaknat, man wasama hadza fi wajhihi, orang yang ngasih tanda di wajahnya keledai ini. Ya. Jadi kalau jenengan punya hewan, boleh jenengan tandai mungkin boleh di semua anggota tubuh hewan, kecuali muka atau kepala itu nggak boleh. Ya, muka atau kepala itu nggak boleh. Ini bagi orang yang punya hewan peliharaan yang banyak, entah ratusan ataupun ribuan. Ya, ini boleh ditandai hewan tersebut. Kemudian yang ketujuh, adab terhadap hewan adalah ma'rifatu haqqillahi fiha bi'adai zakatiha idza kanat mimma yuzakka. Ya. Yang ketujuh adalah harus mengetahui haknya Allah, ya, dengan cara menunaikan zakatnya jika hewan tersebut termasuk hewan yang wajib dizakati. Ya. Jadi kalau jenengan punya hewan ternak, entah kambing, entah itu sapi, seumpamanya sudah mencapai 1 nisab atau 1 haul, itu wajib harus jenengan zakati hewan tersebut. Harus dizakati. Kenapa? Dikarenakan kalau jenengan tidak zakati hewan tersebut, itu sama saja jenengan tidak menunaikan haknya Allah. Ya. Jadi di antara haknya Allah itu adalah kalau jenengan punya harta wajib untuk dizakati. Ya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Dan di harta mereka itu ada hak bagi orang yang tidak punya dan bagi orang yang tidak punya tapi dia menjaga kehormatannya. Jadi kalau jenengan punya harta yang banyak, sudah mencapai nisab ataupun haul, entah emas, entah mungkin hewan ternak, wajib jenengan zakati. Soalnya kalau tidak dizakati, boleh jadi harta tersebut tidak akan pernah memberikan keberkahan. Ya, kalau nggak dizakati, nggak berkah. Ya, makanya kalau ada dia itu orangnya penghasilnya masya Allah, 1 bulan bisa 10 juta atau bisa 20 juta. Ternyata qadarullah kok ada aja ujiannya. Entah dia sakit-sakitan, entah dia naudzubillah kecelakaan, entah dia itu mungkin anaknya naudzubillah kena musibah. Ada aja ujiannya. Boleh jadi itu sebabnya jenengan tidak menunaikan yang namanya zakat. Ya. Dan ini namanya zakat mal, ya, beda sama zakat fitrah, ya, ke fitri. Kalau zakat mal ini dia itu kalau sudah mencapai haul atau nisab. Haul itu sudah mencapai 1 tahun, kalau nisab sudah mencapai kadar tertentu, namanya zakat mal. Ya, dan itu harus dikeluarkan. Kalau istilahnya itu kalau jenengan makan ikan, itu kalau jenengan makannya itu dagingnya atau durinya atau semuanya. Kalau semuanya geragas namanya. Ya. Kalau jenengan makan ikan, pastikan yang dipakan dagingnya, durinya itu dibuang. Ya.
Makanya kalau jenengan itu biasa terima kasih ketika jenengan menerima rezeki dari Allah, kalau bisa dikasihkan kepada fakir miskin. Jadi nggak semuanya jenengan makan, karena sebagian harta jenengan itu ada hak dari fakir miskin. Ya. Dan kalau jenengan sedekah atau zakat mal, tidak akan pernah yang namanya harta jenengan itu habis. Nggak ada cerita orang miskin gara-gara zakat, nggak ada. Justru banyak kisah orang miskin gara-gara bangkrut, gara-gara dia tidak menunaikan zakatnya. Maka disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Yang namanya harta itu nggak akan pernah kurang gara-gara sedekah, gara-gara zakat, nggak akan pernah kurang. Dan hakikatnya jenengan harta yang hakiki yang jenengan punya itu adalah jenengan yang sedekahkan. Itu hakikatnya. Adapun jenengan yang sekarang tumpuk-tumpuk hartanya, entah mobil yang mewah atau rumah yang megah atau usaha yang berlimpah, ketika jenengan meninggal itu akan menjadi hak warisnya anak-anak jenengan. Adapun harta yang nanti nemani jenengan di alam kubur, itu adalah harta yang jenengan sedekahkan. Itu yang hakikat jenengan punya. Makanya ketika jenengan kok ke masjid sedekah, tapi sedekahnya hanya 1.000 perak. Ya nanti uang 1.000 perak ini sebagai bekal di akhirat. Ya 1.000 perak. Makanya kalau antum sedekah, kalau bisa nggak hitung-hitungan. Antum sedekahkan seikhlasnya. Ya banyak ikhlas itu bagus. Ya itu yang paling afdol. Harta yang disedekahkan, harta yang dizakati, itu harta yang akan berkah. Ya, makanya disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Yatba'ul mayyit salasah." Jadi mayit itu ketika diiringi ke kuburnya, yang menemani 3 kelompok: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya. Jadi kalau mayat dia itu akan dimakamkan, akan diiringi keluarganya, hartanya, amal perbuatannya. Fayarji isnan, yang 2 ini akan pulang kembali. Keluarganya sama hartanya akan pulang. Ada nggak kisah istri meninggal, suami ikut nemani istri di kuburan? Nggak ada, mesti pulang. Mungkin setahun lagi menikah lagi. Ya, keluarganya sama hartanya mesti akan pulang. Wa yabqa ma'ahu wahid. Adapun yang akan nemani dia di alam kubur itu hanya 1 saja yang setia, yang menampingi dia ya di alam kubur dan juga di akhirat. Siapa itu? Wa amaluhu, yaitu amal perbuatannya. Ini harta yang hakikat kita punya. Makanya kalau kita dikasih anugerah harta yang banyak oleh Allah di dunia ini, kita jangan bangga. Ya, kalau kita meninggal, harta yang kita dapati itu bukan harta yang di dunia ini, tapi harta yang kita sedekahkan. Dan itu harta yang hakikatnya benar-benar kita punya, yaitu harta yang kita sedekahkan. Ya, makanya kalau bisa jenengan punya inisiatif, kalau jenengan punya harta yang banyak, kalau bisa setiap hari Jumat jenengan punya program Jumat Berkah. Jenengan sedekah depan masjid, kasihkan orang yang lewat. Dan saya punya teman, dia itu alhamdulillah setiap Jumat pagi atau habis itu Jumatan, anak lupa,
di depan pasar Blimbing ini. Dia punya program habis Jumatan atau sebelum Jumatan saya lupa, ngasih makanan gratis kepada orang yang ada di pasar. Entah itu tukang becak, entah itu Gojek, ataupun mungkin tukang ojek online, ataupun pedagang-pedagang di pasar. Dia kasih makan semuanya, kasih sedekah. Dan alhamdulillah dia itu ketika sedekah setiap hari Jumat, subhanallah, usahanya makin lama makin berkah, makin hasilnya atau omsetnya makin naik. Ya, maka kalau bisa jenengan punya semacam program seperti itu, entah jenengan setiap Jumat ngasih tetangga fuqara masakin, ataupun jenengan santun kepada yatim piatu, itu yang paling bagus. Dan itu harta yang benar-benar yang akan nemani jenengan ketika jenengan sudah tiada di dunia ini. Ya, ini yang ketujuh, harus menunaikan haknya Allah, yaitu kita sedekah dan kita zakati. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, di antara hak terhadap hewan itu adalah ada mutasyagul biha an ta'atillah awillah wibiha an zikrihi. Dan kita enggak boleh menyibukkan diri dengan hewan peliharaan sampai kita itu lalai terhadap ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi kalau jenengan dikasih anugerah harta yang banyak, kalau bisa jangan sekali melalaikan haknya Allah. Jangan sekali-kali melalaikan ketaatan kepada Allah. Dan saya punya 3 teman. Ya, saya ini sebagai saksinya, 3 teman. Dia itu sebelum kaya, dia itu sering ngeluh kepada saya, sering sharing tentang masalah ekonominya dia. 3 orang teman ini. Dia itu sering jamaah ke masjid. Ketika jamaah alhamdulillah 5 waktu. Dan 3-tiganya, yang pertama seorang pebisnis penjual pentol, yang kedua penjual susu deli kayaknya, ya, sedeli. Yang ketiga itu seorang petani tebu. 3 orang. Ketika mereka tuh merintis usaha, jatuh bangun, ya, sering bangkrut. Dia itu sering ke masjid, sering berdoa, dan mesti jamaah ketika ada azan. Ketika dia bangkrut, sering sharing cerita masalahnya dengan saya. Tapi qadarullah, ketika Allah memberikan dia itu harta yang melimpah, usahanya makin lama makin banyak omsetnya, bukan malah syukur, malah sekarang lupa masjidnya. Yang dulu dia tuh 5 waktu rajin jamaah, sekarang saya nggak pernah melihat dia jamaah. Apa alasannya? Afan temanku, saya sibuk kerja. Yang dulu ketika nggak punya ngemis kepada Allah, sering jamaah di masjid, ketika Allah kasih harta, dia lupa kepada sang pemberi rezeki. 3-tiganya lupa. Ya, ketika jamaah nggak didapati dia jamaah. Ketika ada kegiatan masjid, dia jarang ke masjid. Apa alasannya? Kerja. Ya. Maka di sini ketika Allah ngasih jenengan harta, jangan sampai jenengan melalaikan ibadah kepada Allah, ya. Sekian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kasih hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.